Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa-masa memang genting ini gitu kan, kemudian banyak percobaan pembunuhan pada Rasulullah, percobaan yang menyakiti para pengikutnya yang masih ada di Mekah gitu kan. Datang kabar gembira yaitu tentang dengan masuk Islamnya Hamzah. Masuk Islamnya Hamzah ini merupakan tentunya kabar gembira gitu ya buat bisa dikatakan kabar gembira buat para pemeluk Islam. Mungkin mereka makin menguatkan gitu kan. Jadi Hamzah ini merupakan salah satu pemuda yang paling disegani, dia orang yang paling katakanlah orang yang bisa dibilang ditakuti gitu ya, karena dia senangnya berburu, punya badan yang kekar, kuat gitu kan, senang berburu, dan beliau itu salah satu pamannya Rasulullah dan saudara sesusuannya Rasulullah, karena putra dari kakeknya Abdul Muthalib. Hamzah ini jadi sebab keislamannya itu kenapa suatu hari Abu Jahal melihat Rasulullah tatkala di sofa, lalu dia mencaci maki dan melecehkan beliau. Namun Rasulullah hanya berdiam saja. Kemudian dia memukul kepala Rasulullah dengan menggunakan batu hingga luka dan darah pun mengalir dari luka itu. Kemudian dia berbalik menuju kumpulan orang-orang Quraisy dekat Ka'bah dan mengobrol bersama mereka. Seorang budak perempuan milik Abdullah bin Jad'an yang berada di sana melihat apa yang dilakukan Abu Jahal terhadap Rasulullah. Sementara Hamzah yang baru pulang berburu sambil menenteng busurnya lewat di sana dan menyampaikan seorang budak ini atau ya budak dari Abdullah bin Jad'an ini menyampaikan pada Hamzah bahwa Rasulullah disakiti oleh Abu Jahal gitu kan. Nah, maka Hamzah ini sangat marah. Kenapa? Karena memang Rasul ini kan memang keponakannya, saudaranya sendiri gitu kan. Jadi, sebagai pemuda Quraisy yang paling terpandang dan menyadari harga dirinya, Hamzah langsung meradang. Dia pergi dan menemui Abu Jahal. Kemudian ketika ketemu gitu kan, Abu Jahal Hamzah ini berkata kepada Abu Jahal, "Wahai orang yang berpantat kuning gitu, apakah engkau berani mencela anak saudaraku padahal aku berada di atas agamanya?" Seketika itu dia memukul kepala Abu Jahal dengan tangkai busur hingga menimbulkan luka yang menganga. Orang-orang dari Bani Makhzum atau kampung Abu Jahal bangkit berdiri. Begitu pula yang dilakukan oleh orang-orang dari Bani Hashim, kampungnya Hamzah. Jadi dua kampung ini mau langsung berperang gitu ya. Ini tawuran kalau sekarang. Tapi Abu Jahal mengatakan kepada kaumnya, biarkan saja Abu Amarah atau Hamzah ini, karena memang aku telah mencaci maki anak saudara dengan cacian yang menyakitkan. Dari sini tentunya Quraisy makin ketar-ketir karena Hamzah sudah menyatakan bahwa dia akan ada di barisan Muhammad gitu ya. Yang kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab masuk Islam. Ini juga merupakan kabar gembira bagi kaum muslimin, karena memang Umar bin Khattab ini terkenal dengan pemuda yang sangat gagah juga, karena juga Umar ini juga merupakan yang paling disegani. Ini Umar ini bisa dibilang penentang keras Rasulullah sebelum masuk Islam gitu kan. Dulu itu Umar ini seorang pegulat gitu kan, tapi keras dan bahkan
Sampai Rasulullah saja memberikan nama kebenaran sebagai Al-Faruq, atau yang bisa memisahkan antara yang hak dan yang batil gitu kan. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan saking dekatnya dengan Umar dan saking kagumnya dengan Umar gitu kan, bahwa seandainya ada Rasul lagi setelah aku, kata Rasulullah, pasti dialah Umar gitu ya gitu. Nah, kisah Umar masuk Islam ini juga menarik gitu ya, bahwa Umar ini dikenal sebagai orang yang menjaga kehormatan dirinya dan memiliki watak yang temperamen. Setiap kali dia berpapasan dengan orang-orang muslim, pasti dia menimpakan berbagai macam siksaan yang pasti di dalamnya terus bergejolak gitu kan. Suatu saat gitu kan, ada satu ini Umar pergi membawa pedang gitu kan untuk membunuh Rasulullah gitu kan. Kemudian di tengah jalan dia berpapasan dengan Nuaim bin Abdullah bin Anham, dan dia bertanya pada Umar ini, mau kemana engkau wahai Umar? Aku akan menghabisi Muhammad, jawab Umar. Apa yang bisa menjamin keamanan dirimu dari pembalasan Bani Hashim dan Bani Zuraih jika engkau membunuh Muhammad? Kata Nuaim ini, menurut pengamatanku rupanya engkau telah keluar meninggalkan agama yang telah engkau peluk selama ini, kata Umar. Bagaimana jika kutunjukkan sesuatu yang membuatmu lebih tercengang wahai Umar? Kata Nuaim ini, sesungguhnya saudarimu dan iparmu juga telah keluar dari agama serta meninggalkan agama yang selama ini engkau peluk. Dan betapa sangat marahnya Umar, jadi dan langsung berbalik gitu kan. Berbalik, yang tadinya ingin menuju rumah Rasulullah Muhammad, berbalik menuju rumah adiknya gitu kan, dan sambil menghunus pedang untuk ya tadi mengklarifikasi apa benar atau tidak kan. Kalau benar dia ingin benar-benar membunuhnya gitu kan. Nah, dengan buru-buru Umar akhirnya tiba di rumah adik perempuannya dan iparnya, yang saat itu ada pula Habab bin Al-Ard sedang menghadapi sahifah berisi surat Toha. Dia membacakan surat ini di hadapan mereka berdua. Tatkala Habab mendengar suara kedatangan Umar, dia menyingkir ke bagian belakang ruangan, sedangkan Fatimah menyembunyikan soft Al-Quran ini. Kalau dulu Al-Quran itu dalam bentuk kulit gitu ya, ditulis. Kalau Rasulullah dapat wahyu itu ditulis dalam lembaran-lembaran kulit untuk jangan sampai lupa atau hilang gitu. Namun tatkala mendekati rumah adiknya tadi, Umar sempat mendengar bacaan Habab di depan adik iparnya. Apa suara bisik-bisik yang sempat kedengar tadi, tanya Umar. Kemudian keduanya menjawab, hanya sekedar obrolan kami. Kupikir kalian berdua keluar dari agama nenek moyang kita, kata Umar. Wahai Umar, kata adik iparnya, apa pendapatmu jika kebenaran ada dalam agama selain agamamu? Seketika itu Umar melompat ke arah adik iparnya dan menginjaknya keras-keras. Adiknya mendekat untuk menolong suaminya dan mengangkat badannya, namun Umar menonjok Fatimah hingga wajahnya berdarah dan terluka gitu kan. Dan wahai Umar, kata Fatimah dengan berang, jika memang kebenaran itu ada dalam selain agama, maka bersaksilah bahwa tiada ilah selain Allah, dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Umar mulai putus asa dan tentu menyesali karena dia memukul adiknya sampai berdarah dan terluka gitu kan. Kemudian Umar berkata, berikan Alkitab yang tadi kalian baca. Adiknya menjawab, engkau adalah orang yang najis. Alkitab ini tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang suci, karena berisi kalamullah, kalamnya Allah gitu kan. Bangunlah dan mandilah jika mau. Maka Umar segera mandi. Setelah itu memegangi Alkitab, dia mulai membaca isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ia berkata nama-nama yang bagus dan suci. Kemudian dia membaca Toha hingga berhenti pada firman Allah, innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Surat
Toha ayat 14, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah selain aku, maka sesembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Alangkah indah dan mulianya kalam ini, tunjukkan padaku di mana Muhammad berada saat ini, kata Umar. Dan kala Habab mendengar perkataan Umar seperti ini, dia segera muncul dari rumah belakang lalu berkata, terimalah kabar gembira wahai Umar, karena aku benar-benar berharap agar doa Rasulullah SAW pada malam Kamis itu jatuh pada dirimu. Rasulullah saat ini berada di suatu rumah di kaki bukit Sofa. Umar mengut pedangnya dan menghunusnya. Kemudian dia pergi dan ke bukit Sofa ini gitu kan. Kemudian Umar yang berdiri sambil dia mengedur sampai di rumah di bukit Sofa ini, kaki bukit Sofa, dan dia mengedur pintu. Kemudian diintip dari ini gitu ya, dari dalam rumah ternyata ada Umar sedang menghunus pedang dan memberitahu Rasulullah, lalu mengumpulkan orang-orang satu di tempat. Ada apa kalian ini? Kata Hamzah yang ada di dalam rumah gitu kan. Ada Umar, mereka menjawab. Umar, bukakan pintu. Jadi, jika kedatangannya untuk maksud yang baik, maka kami akan memberinya. Namun jika dia datang dengan maksud yang buruk, kami akan membunuhnya dengan pedang sendiri. Rasulullah ini langsung turun tangan langsung gitu kan, dan memberi isyarat agar Hamzah menghampiri Umar. Maka dia menemui Umar di luar lalu membawanya bertemu beliau di dalam salah satu ruangan. Beliau memegang baju dan pegangan pedangnya, lalu menariknya dengan tarikan yang keras. Dia berkata, apakah tidak mau menghentikan tindakan wahai Umar hingga Allah menurunkan hinaan dan bencana seperti yang menimpa Al-Walid bin Al-Mughrib? Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dan Umar bin Al-Khattab. Umar berkata, aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah. Jadilah Umar masuk Islam gitu kan. Dan luar biasa, di dalam ruangan itu haru campur bahagia tentunya dengan masuknya Umar gitu. Salah satu sosok yang paling ditakuti di Mekah saat itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.